Felipe Klauski bab 2697 sampai bab 2710. Bab 2697-2698. Segera, Long Lei datang ke villa tempat Cao Shaoqin tinggal di mobil khusus. Ini adalah properti keluarga Cao di Beiding City, skalanya cukup memuaskan, dan sebesar lapangan sepak bola. Villa adalah bangunan seperti kastil putih, dikelilingi oleh pohon dan bunga. Setelah diverifikasi oleh penjaga di gerbang, Long Lei berjalan ke aula villa dengan berjalan kaki. Pada saat ini, di aula, Cao Shaoqin berdiri di dekat jendela, memandang ke halaman. Tuan Cao, kamu harus membantuku. Long Lei memasuki pintu dan berlutut langsung di tanah. Cao Shaoqin berbalik dan menatap Long Lei yang berlutut di depannya, dan berkata dengan ringan, aku sudah tahu apa yang kamu lakukan. Sejujurnya, kamu tidak suka. Kita jelas bisa memenangkan Felipe di atas meja. Tetapi untuk keegoisan Anda sendiri, Anda mengirim pembunuh murid dan menculik keluarga Wang dan Hu. Anda tidak dapat menyembunyikan hal ini. Meskipun ada orang di sisi lain dari Biro Kekuasaan, mereka ada di sana untuk melindungi diri mereka sendiri. Saya pasti akan mengaku kepada Anda pada saat itu. Apakah Anda berpikir, di tempat itu, berapa banyak peluang yang Anda miliki untuk bertahan? Mendengar ini, tubuh naluri Long Lei menggigil dan berkata, Tuan Cao, aku tahu aku salah. Tolong juga minta Tuan Cao untuk melihat masa lalu dan menyelamatkanku. Selama Tuan Cao dapat melicinkan ini, Nagaku Lei adalah seekor lembu jantan dan seekor kuda. Cao Shaoqin mendengar ini dan berkata setelah hening sejenak, bangun. Long Lei bangkit, membungkuk, dan berdiri dengan hormat di sisi Cao Shaoqin. Cao Shaoqin berkata, masalah ini, kamu bingung, untungnya, Felipe menyelamatkan Sandra, jika Sandra meninggal, Long Lei akan siap berterima kasih atas kematianmu. Long Lei mendengar ini, dahinya berkeringat dingin, dan berkata, aku hanya ingin kita memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menang. Cao Shaoqin mendengus dan berkata, kalau begitu kamu harus memotong rumput dan membuang akarnya secara langsung, daripada meninggalkan mulut hidup. Sekarang, para sandera diselamatkan dan He Qingfeng juga ditangkap. Jika He Qingfeng direkrut, bahkan aku, tidak ada cara menyelamatkan kamu. Berdebar. Long Lei sangat takut sehingga dia berlutut di tanah dan berteriak, Tuan Cao, tolong selamatkan aku. Jika ayahmu memiliki seseorang di Biro Kekuasaan, tolong minta Tuan Cao untuk memohon Cao Tong untukku. Cao Shaoqin mendengus, matanya dingin, dan berkata, jika aku tidak ingin membantumu, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Bangun. Long Lei berdiri lagi dari tanah dengan gemetar, membungkuk lebih rendah, menunggu kata-kata Cao Shaoqin. Setelah beberapa lama, Cao Shaoqin berkata, kirim tim orang untuk membunuh He Qingfeng dengan biaya berapapun. Singkatnya, semua orang yang terkait dengan masalah ini ditangani dengan bersih. Saya akan maju untuk memohon kepada Anda di sisi Papandaya. Namun, ada beberapa poin saya tidak tahu betul. Papandaya bukanlah sesuatu yang saya dan orang lain dapat campur tangan sesuka hati. Orang-orang di belakangnya, Anda dan saya tahu itu yang itu. Long Lei secara alami tahu siapa yang dikatakan Cao Shaoqin di mulutnya, dan berkata dengan gemetar, selama Tuan Cao dapat membantu saya melewati krisis ini, murid utara saya, orang asing, dan semua keluarga, semua mematuhi Tuan Cao. Mendengar ini, Cao Shaoqin baru-baru ini mencibir dengan ringan, oke, saya akan berurusan dengan yang lain. Felipe, Anda tidak perlu repot dengannya dalam beberapa hari ke depan, merasa nyaman menunggu kompetisi murid hari berikutnya. Adapun kandidat, gunakan yang saya pilih. Dengan mengatakan itu, pengawal Cao Shaoqin di satu sisi menyerahkan daftar. Long Lei mengambil alih, meliriknya, dan segera membungkuk, ya, Tuan Cao, aku akan mengaturnya sekarang. Setelah mengatakan ini, Long Lei diam-diam mundur dari aula. Cao Shaoqin duduk di sofa di aula dan menyesap teh di atas meja kopi. Dia berkata, bantu aku mengatur Fang, cabang utara cabang power. Melihat kembali ke Felipe, setelah dia kembali ke hotel, Jiang Li mencarinya dan berkata, Tuan-tuan muda Klauski, General Manager Sun cabang selatan cabang power telah menunggu di aula samping. Teriak Felipe, tidak minum teh, dan langsung pergi ke aula samping. Ketika saya membuka pintu, saya melihat seorang pria parubaya dengan perut besar dan perut gemuk, mengenakan kacamata hitam berbingkai, duduk di sofa dan minum teh dan makanan ringan dengan nyaman. Ketika Felipe masuk, pria setengah baya yang gemuk meletakkan camilan di tangannya, bangun dengan senyum, dan membungkuk, ketika cucu berikutnya tidak melakukannya, saya telah melihat guru Tuan Muda Klauski. Saya memiliki aura seperti itu di usia muda. Ini benar-benar teladan bagi saya. Saya memiliki bakat muda seperti kepala Tuan Muda Klauski di selatan. Itu memang rahmat Tuhan. Begitu dia membuka mulutnya, dia tahu itu adalah rubah tua. Ketika Felipe secara langsung menyela Sun Buwei, Han bertanya dengan suara dingin, Jenderal Sun, apakah Anda bertanggung jawab atas cabang Biro Tenaga Nanfeng? Sun tidak melihat warna acuh tak acuh Klauski, tetapi juga menenangkan pikirannya yang menyanjung, tetapi masih memuji dan berkata sambil tersenyum, Tuan-tuan muda Klauski benar, Sun bertanggung jawab atas cabang selatan Biro Tenaga.
Menurut Sun, di bawah kepemimpinan, situasi di seluruh selatan sangat stabil dan sangat harmonis. Tanpa menunggu Sun untuk menyombongkan diri, Felipe menyela kata-kata Sun Buwei lagi, dan berteriak, pemimpinmu. Mengapa, kamu ingin mengatakan bahwa kamu bijak dan sujud? Presiden Sun, di bawah matamu, sekelompok murid utara dibunuh mereka yang pindah ke Jinling dan Sucheng di selatan Cina, membantai 72 keluarga Wang dan Hu. Apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda berhasil dengan baik dan berani mengatakan bahwa Anda adalah pemimpin yang bijaksana? Sun Buwei tidak terkejut sejenak, kilatan dingin melintas di sudut matanya. Tuan-tuan muda Klauski ini benar-benar tidak memperlihatkan wajahnya, dia menyalahkan dirinya sendiri, siapa dia? Sun Buxiao tersenyum, sikapnya menjadi sedikit dingin, dan berkata, Tuan-tuan muda Klauski, ini adalah masalah papan kekuasaan saya, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan tuan-tuan muda Klauski. Jika tuan-tuan muda Klauski adalah teman, maka Sun bisa beritahu guru tuan muda Klauski beberapa informasi. Felipe berteriak, Sun Buwei. Sekarang, tidakkah kamu tahu apa yang kamu lakukan salah? Kemarahan ini menjerit bahwa Sun tidak terkejut. Diikuti, dia tampak dingin dan menatap Felipe, berkata, Tuan-tuan muda Klauski, toh saya adalah pemimpin cabang selatan cabang Power. Sikap seperti apa yang Anda salahkan dengan kasar? Matahari saya tidak datang untuk melihat Anda tuan-tuan muda Klauski, telah memberi Anda wajah. Anda berani menjadi sangat bersahaja dan tidak terhormat. Dengan kata lain, apa hubungannya papan daya dengan tuan-tuan muda Klauski? Mendengar kata-kata Sun Buwei, Felipe gelisah dan berkata dengan suara yang dalam, Sun Buwei, kamu mati sampai kamu mencapai akhir dan kamu tidak tahu. Kamu secara diam-diam berdagang dengan Tuan Longzuang dari Tianlong Mountain Villa dan He Qingfeng, benar-benar memperlakukanku tidak tahu. Setelah mengucapkan sepatah kata, orang-orang di belakang Felipe langsung mengeluarkan beberapa dokumen dan melemparkannya ke depan Sun Buwei. Sun tidak terkejut, dan mengambil dokumen di tanah, semua tentang dokumen investigasinya sendiri, sangat rinci. Dokumen semacam itu sudah cukup untuk bunuh diri. Bab 2699-2700. Sun tidak panik untuk saat ini. Dia melihat dokumen di tangannya, setiap tumpukan dan setiap bagian sudah cukup untuk membiarkan orang lain turun. Fitnah. Ini fitnah. Ini semua palsu, bukan aku sama sekali. Bagaimana bisa cucuku melakukan hal seperti itu? Sun tidak meraung kegirangan, matanya mengungkapkan kebingungan. Tuan-tuan muda Klauski, bagaimana Anda bisa membuat lelucon tentang hal semacam ini? Apakah saya menyinggung Anda? Apakah Anda menjebak saya begitu? Sun tidak menggigit, ini semua dipalsukan oleh Felipe. Felipe tertawa dua kali, matanya dingin, dan berkata, Sun Buwei, hal-hal telah mencapai titik ini, kapan Anda pikir Anda bisa bersembunyi? Anda adalah pemimpin divisi Selatan Biro Power, beraninya kamu berani keluar dan makan di dalam dan berkolaborasi dengan musuh asing. Hal-hal dari keluarga Wang dan keluarga Hu, kamu tekan dengan satu tangan, bukan karena kamu memiliki tindakan yang tak terkatakan antara kamu dan Tianlong Mountain Villa. Apakah kamu ingin bukti? Anda, kemarilah, bawa He Qingfeng. Atas perintah Felipe, Sun dikejutkan oleh kejutan itu. Dia Qingfeng. Dia mengkhianati dirinya sendiri. Diikuti oleh dua penjaga bersenjata lengkap, He Qingfeng, yang dipenuhi luka, menyeretnya langsung seperti anjing mati. Ledakan. He Qingfeng terlempar ke tanah, meskipun dia hanya dibalut, rasa sakit di tubuhnya membuatnya merasa terengah-engah setiap saat. Saat ini, dia terlempar ke tanah, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat Felipe, yang terlihat seperti setan. Dia berdiri di depannya dan bertanya dengan alis rendah, He Qingfeng, apa yang terjadi dengan keluarga Wang dan keluarga Hu, apakah kamu dengan Long Lei? Untuk He Qingfeng disiksa, dan sekarang dia hanya ingin bertahan hidup, mengangguk lemah, dan suaranya serak, ya. Sun tidak mendengarnya, dan segera berteriak, Tuan-tuan muda Klauski, bagaimana hal ini bagi saya? Karena mereka melakukannya, Anda harus melaporkannya ke Biro Kekuasaan dan membiarkan kami menangkap orang, jangan biarkan Anda menggunakannya seperti ini. Lin Xing. Bagaimanapun, dia bergegas di depan He Qingfeng, memperingatkan dan memarahi, He Zhuangzu, benar-benar mengenal orang-orang dan mengetahui segalanya, tapi aku sangat mengagumi kamu. Aku tidak berharap kamu melakukan hal-hal seperti itu. Kamu harus jujur. Penjelasannya sebagian besar untuk keluarga Anda, jangan mengatakan sesuatu yang tidak boleh Anda katakan, dan jangan menyembunyikannya. Jika tidak, ada beberapa konsekuensi yang tidak dapat Anda bayar. Begitu kalimat ini keluar, He Qingfeng bergetar, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu yang mengerikan. Felipe tercengang dan memelototi Sun Buwei, mengatakan, Jenderal Sun, apakah Anda mengancam orang-orang seperti ini ketika saya tidak ada? Sun Buwei mendengus dan berkata, Tuan-tuan muda Klauski, Anda salah, saya hanya mencari kebenaran dari fakta. Lagi pula, kami tidak memiliki petunjuk bahwa Biro Kekuasaan akan memperhatikan bukti taktik. Bibir Felipe muncul, menunjukkan cibiran, dan melanjutkan, He Qingfeng,
jika Anda ingin hidup, jika Anda ingin keluarga Anda menjadi tua atau muda, jujur saja, katakan padaku, apa yang terjadi dengan keluarga Wang dan Hu, Dewan Daya apakah cabang selatan berkolusi denganmu? Mata He Qingfeng berkedip, giginya mengepal, dan dia melirik Sun Buwei yang tak sedap dipandang. Dia tidak berani mengatakan itu, karena seluruh keluarga berada di bawah pengawasan Sun Buwei. Selama aku mengatakannya sekarang, keluargaku akan mati selanjutnya. Karena itu, He Qingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, lemah, Tuan-Tuan Muda Klauski, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya sama sekali tidak tahu ini, Tuan Sun. Ini adalah pertemuan pertama kami. Mendengar kalimat yang menarik dari He Qingfeng, Sun tidak bangga dengan wajahnya, dan berkata, dengar, Tuan-Tuan Muda Klauski, aku dan Tuan Zuang dia tidak saling kenal sama sekali. Karena itu, semua hal fiktif itu benar. Penanaman saya dibingkai. Felipe mendengar itu, mengerutkan kening, menatap He Qingfeng, berkata, He Qingfeng, kamu memiliki sedikit peluang. Jika kamu tidak menjawab dengan jujur, tidakkah kamu khawatir bahwa pihak lain akan membunuhmu setelah itu? Kalimat ini membuat He Qingfeng menghela nafas. Namun, ia tidak punya pilihan. Di depan keluarga, kehidupan dan kematiannya sendiri adalah masalah kecil. Melihat keraguan He Qingfeng, Felipe melanjutkan, Tuan Jiangli, bawa orang masuk. Iya. Segera, anggota keluarga He Qingfeng dibawa oleh beberapa penjaga. Ketika He Qingfeng melihat keluarganya tua dan muda, dia pingsan di tanah dan menangis dengan sedih, menatap Felipe dengan hati yang hancur, dan berteriak, Tuan-Tuan Muda Klauski, saya berkata, tolong lepaskan keluarga saya. Felipe memandang He Qingfeng dengan acuh tak acuh dan berkata, keluargamu, aku menyimpannya untukmu, jadi kamu tahu apa yang harus dilakukan. Sun Buwei, yang melihat pemandangan ini, juga memiliki kelopak matanya yang melompat, keringat dingin keluar dari dahinya, dan berkata dengan tajam, Tuan-Tuan Muda Klauski, Anda menculik Sandera, dengan sengaja menanam dan membingkai. Namun, Felipe tidak mengaum bahwa Sun tidak melakukannya sama sekali. He Qingfeng juga segera berkata, Tuan-Tuan Muda Klauski, Sun Buwei dan saya adalah kenalan lama, ada matahari yang tidak berpartisipasi dalam urusan keluarga Wang dan Hu. Setelah menyelesaikan kalimat ini, He Qingfeng jatuh ke tanah seperti bola kempes, mata berputar pada istri dan anak-anak dan ibunya. Sun tidak marah, dia menunjuk ke He Qingfeng dengan marah dan berteriak, He Qingfeng, kamu dijebak. Aku sama sekali tidak mengenalmu, apa yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang dan Hu denganku. Namun, Felipe tidak memberinya kesempatan, dan langsung membiarkan penjaga menurunkan He Qingfeng dan yang lainnya. Kemudian dia menatap Sun Buwei dengan dingin, dan bertanya pada Sen Seng, Sun Buwei, apa lagi yang harus kamu katakan sejauh ini? Dihadapkan dengan pertanyaan Felipe, Sun Bu menggelengkan kepalanya dengan putus asa, menolak untuk mengakui, Tuan-Tuan Muda Klauski, saya sama sekali tidak melakukannya. Saya tidak tahu apa-apa tentang keluarga Wang dan keluarga Hu, Anda jelas dijebak. Saya bertanya pada diri sendiri, cucu saya tidak memiliki keterikatan dengan kepala Tuan Muda Klauski, mengapa Anda menjebak saya? Menghadapi ketidaksetujuan Sun Buwei, Felipe melangkah maju, menatap Sun Buwei dengan dingin, dan berkata, Sun Buwei, saat ini, apa bedanya apakah Anda mengakuinya atau tidak? Masalah ini, jika itu adalah dikenal oleh Direktur Dewan Daya, apakah Anda pikir Anda memiliki cara hidup? Ups. Singkatnya, hancurkan garis dasar pertahanan Sun Buwei. Kepala Papan Daya. Itu karakter yang sangat berbahaya. Adalah master hukum pidana. Di depan orang itu, Sun Buwei bahkan tidak punya kesempatan untuk berbohong, karena Sun Dawei tidak berani. Selain itu, yang tidak mudah untuk menipu. Berdebar. Sun Buwei berlutut langsung di tanah dan dengan gemetar berkata, Tuan-Tuan Muda Klauski, aku salah, tolong jangan beritahu Tuan, aku benar-benar salah. Apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku bisa bersedia, saya hanya meminta guru Tuan Muda Klauski untuk membiarkan saya menjalani kehidupan. Menghadapi kota Sun Buwei memohon belas kasihan, Felipe tampak acuh tak acuh dan berkata, hanya ada satu kesempatan. Setelah 2 hari kemudian, pertemuan kompetisi murid selesai. Mengidentifikasi Villa Gunung Tianlong dan Long Lei, dan semua orang di belakang. Bab 2701-2702. Identifikasi semua orang. Sun tidak panik, bukankah dia ingin menyinggung banyak orang? Apa cara hidupmu sendiri? Berpikir, Sun Buwei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Tuan-Tuan Muda Klauski, jika saya mengidentifikasi semua orang, saya tidak bisa melarikan diri. Felipe mendengus dingin dan berkata, kalau begitu, apakah menurutmu di depan sutradara, apakah kamu memiliki cara hidup? Kalimat ini membuat Sun merasa tidak nyaman. Menyinggung semua orang lebih baik daripada dihukum oleh Tuan yang bertanggung jawab. Karena itu, Sun Bu tidak berlutut langsung ke tanah untuk saat terakhir, matanya melonggarkan. Ketika Felipe melihatnya seperti ini, dia terlalu malas untuk terus berjuang, dan berkata langsung kepada Jiang Li di belakangnya, Jiang Zuang, tolong kirim seseorang untuk melihat General Manager Sun ini, keramahan yang lezat dan menghibur. Bawa dia masuk. Ya,
Tuan-tuan muda Klauski. Jiang Li menjawab. Dia juga sangat bersemangat. Karena metode Felipe terlalu eksplosif. Dalam waktu singkat, ia memenangkan Sun Buwei. Itulah pemimpin divisi selatan dari Biro Power. Pada hari kerja, karakter tinggi, bahkan jika dia harus menunggu untuk hidupnya. Namun, sebelum Felipe ping, Sun Buwei berlutut. Ini adalah kekuatan dan cara Felipe. Segera, berita itu sampai ke telinga Long Lei di Tianlong Mountain Villa. Tentu saja, berita itu juga sengaja dikeluarkan oleh Felipe, untuk membuat musuh panik, dan kemudian mengungkapkan kaki dan kekurangannya. Ledakan. Di dalam aula, cangkir teh di tangan Long Lei pecah langsung, dan seluruh orang bangkit dengan marah dan berteriak dengan marah, "Sialan Felipe, dia ingin aku mati tanpa tempat pemakaman." Sun Buwei ditahan. He Qingfeng memberi tahu berita bahwa Long Lei semuanya tahu. Sekarang, dia harus memikirkan tindakan balasan untuk menyelesaikan hal-hal di depannya. Kemari. Long Lei berteriak dengan marah, dan kedua penjaga masuk, berlutut di tanah dengan satu lutut, berteriak, "Tuan Long Zuang. Segera gerakkan kedua belas pembunuh dan biarkan mereka berangkat segera. Tanpa membawa kembali kepala He Qingfeng, biarkan mereka mati dengan kematian." Long Lei berteriak dengan panik. Iya. Kedua penjaga menanggapi dan dengan cepat meninggalkan aula. Long Lei berdiri di aula, napasnya maniak, dan matanya penuh kedinginan. Dia dihancurkan oleh Sang Zenkun selama bertahun-tahun, Sang Zenkun meninggal, dan dia bisa menunjukkan bakatnya, dan dia tidak boleh dikalahkan saat ini. Setelah perintah selesai, Long Lei mondar-mandir di aula, dan akhirnya melangkah keluar dari aula, dan berkata kepada penjaga di pintu, "Naik gunung, lihat leluhur." Segera, Long Lei melewati jalan gunung yang berliku dan curam di belakang Tianlong Mountain Villa, sampai ke sebuah rumah kecil di puncak gunung di belakang puncak. Rumah kecil ini dibangun di sini ratusan tahun yang lalu, dan terlihat sederhana dan megah. Long Lei, berdiri di luar kuil kuno, membungkuk dan berteriak, "Long Zhu." Long Lei memohon untuk melihat leluhurnya. Setelah beberapa lama, gerbang kuil kuno perlahan dibuka dari dalam, dan ada semburan kembang api. Kemudian, sebuah suara tua datang dari kuil kuno dan berkata, "Masuk." Long Lei segera berjalan dengan hormat dan saleh dan berjalan ke kuil kuno. Mencicit, bang. Pintu aula kuno ditutup, dan seluruh toko dalam dan terpencil. Hanya dua baris lilin minyak dalam di kedua sisi aula menyala, dan itu tampak sangat sunyi. Di dalam aula, ada dua pilar yang diukir dengan naga dan dicat phoenix di setiap sisi. Di kedua sisi kolom, ada dua kolam dalam setengah lengan pada akhir bulan, dengan pemegang lampu lotus, dan beberapa ikan dicat hitam. Ada 13 langkah di atas platform terakhir menuju aula utama. Di atas platform, ada naga berukir sederhana yang duduk di platform. Pada saat ini, di atas panggung, seorang pria tua yang menggambarkan rambut abu-abu layu, menyipit, duduk di atas panggung. Ketika Long Lei masuk, dia segera membungkuk dan berjalan dengan hati-hati selangkah demi selangkah ke bawah, kemudian berlutut di tanah dengan tangan bersujud di depannya, berteriak dengan lima tubuhnya di tanah, berteriak, "Leluhur." Pria tua yang duduk di atas panggung tiba-tiba membuka sepasang mata yang kacau, menatap naga dan guntur berlutut di bawah, dan berkata dengan suara tua dan dalam, "Bangun." Long Lei bangkit dan masih membungkuk. Lelaki tua di atas panggung mengikuti dan bertanya, "Ada yang tidak beres dengan villa, datang menemuiku dengan penuh semangat." Long Lei dengan cepat berlutut lagi dan melolong, "Leluhur, kau harus menyelamatkanku." Mendengar kalimat ini, napas lelaki tua itu tiba-tiba menjadi tumpul dan bertanya, "Persetan, apa yang sedang terjadi?" Long Lei buru-buru berkata, "Nenek moyang, kepala keluarga Klauski yang lebih muda, ingin menghancurkan villa Gunung Tianlong saya. Saya terpaksa pergi ke suatu tempat sebelum saya datang untuk melihat leluhur." Klauski. Orang tua itu mendengar kata, "Klauski," dan tiba-tiba kemarahan yang tak terkendali keluar dari tubuhnya, dan matanya meledak menjadi kemarahan. Dia menatap Long Lei dengan mata penuh kebencian dan bertanya, "Apakah itu keluarga Klauski? Apakah mereka memilih tuan muda?" Long Lei dengan cepat mengangguk dan berkata, "Ya, leluhur, itu adalah Klauski. Tuan muda mereka adalah Felipe. Menurut informasi yang saya tanyakan, itu adalah putra Roger Klauski." Roger Klauski. Dengan gemuruh, lelaki tua yang duduk di atas panggung tiba-tiba menjadi gila. Bocah tua itu, bukankah dia masih mati? Orang tua itu bertanya dengan panik, dan kemudian tertawa keras, "Bagus, kepala keluarga Klauski yang lebih muda, putra Roger Klauski, tampaknya kita dan keluarga Klauski tidak bisa menyelesaikan dendam akibat kausal. Leluhur tua, kamu harus membantuku." Long Lei berteriak. Lelaki tua itu melambaikan tangannya yang besar, mengayunkan lingkaran napas energi yang agung dan kekuatan biasa, langsung seperti putaran gelombang udara, dari kuil kuno, ke radius 100 mil. Dalam sekejap, semua murid di seluruh utara merasakan napas yang ganas dan mematikan dari langit dan bumi. Setengah langkah. Di utara, orang kuat tertinggi muncul di sisi lain. Pada saat yang sama, Jiang Li, Adas, dan Lei Tang di wilayah utara, pada saat yang sama, merasakan napas yang kuat ini.
Pada saat ini, Thunder, yang mengeksekusi karakter rahasia dari suatu tempat, berbalik, menatap ke arah Tianlong Mountain Villa, rasa dingin melintas di sudut matanya, sekelompok alis, dan dia berkata pada dirinya sendiri, apakah itu milik naga? Pada saat ini, di aula kuno, pria tua di atas panggung, dengan senyum dingin di wajahnya, bersenandung, di wilayah utara saya, keluarga Klauski tidak memenuhi syarat untuk datang ke alam liar. Seorang pemimpin keluarga Klauski muda tidak bisa menjadi iklim. Anda dan bertindak sesuai dengan rencana Anda, ketika itu penting, saya akan membantu Anda. Mendengar kalimat ini, Long Lei dengan cepat membungkuk dan berkata, terima kasih leluhur, terima kasih leluhur. Kemudian, Long Lei perlahan mundur dari istana kuno. Keluar dari aula kuno, Long Lei berdiri di depan aula kuno dan memandangi seluruh lanskap Tianlong Mountain Villa, dengan senyum sinis di sudut mulutnya, Felipe, saya pikir apa lagi yang bisa Anda lakukan selanjutnya. Villa Gunung Tianlong saya bukan semut, kan? Orang-orang menginjaknya. Bab 2703-2704. Melihat kembali ke Felipe. He Qingfeng dan keluarganya diatur secara terpisah dalam dua suite. Saat ini, sudah tengah malam. Tiba-tiba, tim 12 pembunuh muncul di lantai bawah di hotel. Mereka saling melirik selama beberapa saat, lalu membelah kepala mereka dan dengan cepat berlari sepanjang jalan dari dinding luar hotel ke titik target masing-masing. Iya, orang-orang ini, berjalan langsung di dinding, bertingkah seperti tokek dan bergerak cepat. Ada lampu di kedua suite. Kedua belas orang ini, menggunakan alat canggih, menerobos jendela diam-diam, dan kemudian melompat masuk. Langkah kaki sedikit jatuh ke tanah. Di suite tempat He Qingfeng berada, He Qingfeng ditutupi perban, menetes, dan berbaring di tempat tidur, bernapas dengan lemah. Tiba-tiba, mereka membuka mata mereka dan tampak merasa berbahaya. Tapi, segera, belati mengkilap muncul di depannya. Dia ingin berteriak, tetapi orang lain menutup mulutnya dengan sarung tangan kulit. Sikat. Melihat belati terpotong ke lehernya, hati He Qingfeng mengangkat lega. Dia sudah lama tahu bahwa dia tentu tidak bisa hidup. Dia juga mengenal pejalan kaki ini, membunuh 12, pembunuh paling kuat di utara. Semuanya adalah pembunuh murid di area kelima, dan pemimpinnya adalah mantan Raja Murid. Maaf Tuan Zuang, kamu tahu terlalu banyak, Tuan Zuang bermaksud meminta kepalamu untuk kembali. Pria dengan belati, mengenakan topeng hitam, berkata dengan suara tanpa emosi. He Qingfeng menyerah dan menutup matanya. Itu hanya saat lawan mulai. Bang! Tiba-tiba, pintu kamar rusak dari luar, dan semua ruangan dengan cepat keluar dari tim penjaga bersenjata lengkap, semuanya bersenjatakan senjata, dan membidik beberapa orang di sekitar tempat tidur. Poin merah membidik mereka semua. Pembunuh terkemuka, dengan tatapan tajam, tidak mengatakan apa-apa, dan belatinya melesat ke arah penjaga. Mereka telah terlibat dalam misi pembunuhan dan tahu apa yang harus dilakukan sejak awal. Dadada. Dalam sekejap, ada tembakan intensif di suite. Dalam tembakan ini, di bawah cahaya, beberapa tokoh melompat-lompat. Bang bang bang. Satu persatu penjaga, terkena lawan. Beberapa bahkan ditendang ke bawah jendela dan jatuh puluhan meter ke bawah. 6 orang, bertarung dengan kelompok penjaga ini. Namun, situasinya sepihak. Bagaimanapun juga, ke-6 orang ini adalah murid, dan mereka adalah murid di area kelima, bukan kelompok penjaga sekuler ini yang dapat dengan mudah menyelesaikannya. Tepat ketika 6 orang terbunuh, tiba-tiba, sosok malas keluar dari kerumunan. Ethan Klauski berdiri dan mengerutkan kening, berkata, kebanyakan orang tidak membiarkan orang tidur di tengah malam, kamu sangat menyebalkan. Ke-6 orang berdiri mundur ke belakang, mata mereka cepat-cepat menatap Ethan Klauski. Karena, mereka dapat melihat bahwa Ethan Klauski adalah pemimpin kelompok penjaga ini. Dalam sekejap, mereka membunuh Ethan Klauski menjadi 2. Karena Ethan Klauski tidak memiliki fluktuasi energi, mereka menentukan bahwa pria di depannya bukan seorang murid, dan keduanya cukup untuk menghapus dengan mudah. Ethan Klauski melihat 2 pembunuh bayaran masuk, senyum tipis di sudut mulutnya, dan berkata, yo, ini sedikit menatapku. Setelah mengatakan itu, dia meninju langsung dan mengarahkan belati yang ditikam oleh si pembunuh. Dentang. Saat belati bertabrakan dengan tinju Ethan Klauski, tinju dan lengan Ethan Klauski tiba-tiba berubah, lapisan emas dan besi menutupi kulit seperti gelombang air, dan kemudian dengan cepat menghilang. Namun, belati yang ditikam oleh si pembunuh langsung terbentang. Pada saat yang sama, tinju Ethan Klauski langsung mengetuk pembunuh itu kembali beberapa langkah. Mata si pembunuh menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana mungkin bagi orang biasa untuk menolak pukulannya? Apalagi sekarang lengannya sudah jelas berubah. Pada saat ini, Ethan Klauski menjabat tangannya dan tersenyum ringan, para murid di area kelima memiliki kekuatan, tetapi mereka tidak cukup. Pada saat yang sama, di mata Ethan Klauski, tiba-tiba lapisan angka hijau pekat berkedip sama, dan kemudian, semua sekuens gen muncul dan menghilang di permukaan kulit Ethan Klauski. Akhirnya, tanda urutan gen biru muncul di alis Ethan Klauski. Pada saat yang sama, dia meminum suara rendah, maaf,
aku masih harus tidur, dan aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Ethan Klawski menghilang langsung saat melihat keenam. Pada saat mereka melihatnya lagi, Ethan Klawski sudah muncul di depan seseorang, mengangkat tangannya, kepalan, dan memukul tepat di wajah orang itu. Ledakan. Pukulan ini, membawa kekuatan tak terbatas, langsung menghantam pembunuh itu beberapa meter jauhnya, menabrak dinding dengan keras. Dinding depan runtuh dan runtuh dalam sekejap. Di sisi lain tembok juga ada penjaga bersenjata yang dipersenjatai dengan senjata. Sekali tembak mati. 5 pembunuh yang tersisa akan menyadari bahwa mereka telah bertemu musuh mereka. Orang ini, bukan seorang murid, memiliki kekuatan untuk menjadi seorang murid. Kelima saling memandang dan dengan cepat bekerja sama untuk menyerang Ethan Klawski. Namun, wajah Ethan Klawski acuh tak acuh dan menyerang dengan cepat. Seluruh pertempuran itu sangat sombong, dan segera jatuh ke level ini. Ethan Klawski, melawan 5 murid di area kelima, tidak jatuh cinta. Dari luar, Anda dapat melihat lantai tertentu dari bangunan ini, dengan ledakan terus-menerus, berbagai ledakan api, dan gelombang bergelombang serta kilat dan guntur. Hampir dalam waktu kurang dari 10 menit waktu pertempuran, Ethan Klawski langsung membunuh ke-6 lawannya. Lapisan ini benar-benar rusak. Kaki Ethan Klawski menginjak seorang pembunuh yang sudah ditutupi dengan luka-luka dan terus muntah busa darah, dengan senyum menghina di sudut mulutnya, mengatakan, dengan sedikit kekuatan, jangan keluar dan menjadi tercela. Begitu kata-kata itu jatuh, Ethan Klawski melangkah keras, dan dengan beberapa klik, pembunuh itu juga mati total. Pada saat yang sama, tingkat pertempuran lain juga akan segera berakhir. Rick menembak, pembunuh yang sama, tapi dia lebih cakap. 12 membunuh orang banyak, seluruh pasukan dimusnahkan. Ketika Long Lei menerima berita itu, seluruh orang sangat marah. Apa? Seluruh pasukan dimusnahkan. Long Lei tidak bisa mempercayainya, tapi itu adalah pekerjaannya yang sombong. Sebenarnya, seluruh pasukan dihancurkan. Sialan. Sialan. Long Lei meraung dengan marah, berkata, Felipe, aku tidak berbagi langit denganmu. Felipe, Ethan Klawski, Rick, Adas dan lainnya berkumpul bersama. Bagaimana? Tanya Felipe. Ethan Klawski meregangkan pinggangnya dan berkata, ini terlalu lemah. Rick juga mengangguk dan berkata, ini sedikit lemah. Felipe tersenyum tipis, jangan ceroboh, pihak lain harus memiliki tangan belakang. Beberapa orang mengangguk. Kemudian Felipe memandang Adas dan bertanya, hari ini, nafas dari pihak lain, apakah Anda pikir itu sengaja disebarkan dan memperingatkan kita? Adas mengangguk dan berkata, air di Tianlong Mountain Villa lebih dalam dari yang kita duga. Jika ada monster tua yang setengah langkah jauhnya, maka kita mungkin harus menutupnya. Bab 2705-2706. Setengah langkah di depan, bukan berarti Felipe Ping dapat dengan mudah disentuh. Itu pembangkit tenaga listrik tertinggi. Itu adalah puncak dunia ini. Siapa yang mengira bahwa di dunia aneh para murid utara, Tianlong Mountain Villa sebenarnya menyembunyikan monster tua seperti itu? Felipe mengerutkan kening, dan bertanya, berapa banyak yang kamu tahu? Adas tampak jelek dan berpikir untuk waktu yang lama sebelum berkata, saya tidak memiliki kesan besar pada yang satu ini. Jika ada orang kuat tertinggi di utara, itu pasti yang itu. Yang mana? Tanya Ethan Klawski, tampak penasaran. Adas menghela nafas dan berkata, ada beberapa orang kuat yang mengikuti ayahmu di antara mereka yang berpartisipasi dalam kerusuhan administrasi umum Nonagon. Namun, beberapa orang memilih untuk berdiri berseberangan dengan ayahmu pada menit terakhir. Ada seorang lelaki kuat dari utara, seorang mantan raja di wilayah ketujuh. Jika aku ingat dengan benar, dia adalah pemilik keluarga naga, dan dia yang paling dihargai oleh ayahmu. Sayangnya, dia memulai jalur yang secara diametris berlawanan dengan ayahmu. Felipe mendengar kata-kata itu, wajahnya gelap, alisnya berkerut, dan berkata, maksudmu, pria yang sangat kuat yang setengah langkah dari sisi lain, apakah kepala keluarga naga pada waktu itu? Adas mengangguk dan berkata, hanya dia, Long Lei adalah keturunan keluarga naga. Oleh karena itu, kali ini peringatan orang kuat tertinggi di sisi lain hanya datang dari pemilik keluarga naga. Omong-omong, keempatnya diam. Peringatan dari orang kuat tertinggi di sisi lain, dan orang yang mengikuti ayahnya saat itu, harus menjadi sosok yang luar biasa. Namun, selama bertahun-tahun, menghilangnya tiba-tiba, pasti ada alasannya. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Ethan Klawski. Felipe terdiam, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia benar-benar dipandangi oleh kepala keluarga naga, semuanya akan sulit untuk dikatakan. Setengah langkah dari sisi lain adalah sesuatu yang tidak bisa saya atasi saat ini. Ini tidak hanya melintasi beberapa ranah, tetapi lebih banyak tentang memahami aturan. Kesenjangannya tidak sedikit, ini adalah jurang-jurang. Kecuali, ayahnya menembak. Namun, ayahnya sekarang terluka dan tidak berada di negara itu. Tepat ketika beberapa orang bingung, tiba-tiba, pintu didorong terbuka, dan datang seorang pria kekar. Paman Lei.
Felipe melihat orang ini, matanya berkedip, dan kemudian berteriak dengan penuh semangat ketika dia bangkit. Tuan muda. Lei Tang membungkuk sedikit dan melirik Ethan Klauskaidau, pertempuran master. Ketika Ethan Klauski melihat Lei Tang, dia melihat seekor kucing seperti tikus, berdiri tegak dan lurus. Bukan karena hal lain, tetapi karena Lei Tang telah mengajarinya beberapa teknik bela diri, tapi itu adalah pelatihan iblis. Lei. Guru Lei, Ethan Klauski tergagap. Lei Tang tersenyum, lalu menatap Felipe dan berkata, Tuan muda, saya sudah mengetahui hal-hal naga. Anda tidak perlu khawatir. Ikuti ide-ide Anda. Jika ada masalah, saya akan menyelesaikannya untuk Anda. Mendengar ini, Felipe mengerutkan kening, dan bertanya, bisakah kamu mengalahkan kepala keluarga naga yang setengah langkah lagi? Apakah Paman Lei begitu kuat? Sayangnya, jawaban untuk Felipe adalah Lei Tang menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Tuan muda, dalam hal kekuatan, saya tidak bisa mengalahkan yang satu itu. Di dunia ini, tidak ada banyak orang kuat di sisi lain laut. Orang kuat di sisi lain tanah itu langka, dan setiap zaman telah muncul. Jadi 3 atau 4. Karena lingkungan dunia ini tidak diizinkan, banyak orang tidak dapat menantikan gaya dari sisi lain kehidupan mereka. Kekuatan kepala keluarga naga lebih tinggi dariku. Mendengar dua kata ini, mata Felipe tiba-tiba redup. Bahkan Lei Tang bukan lawan dari kepala keluarga naga, jadi perjalanan ke utara ini ditakdirkan untuk berakhir dengan kegagalan. Namun, Lei Tang tiba-tiba berkata, namun, saya punya cara untuk mencegahnya menembak, dan sisanya akan diselesaikan oleh Tuan Muda. Mendengar kalimat ini, Felipe tiba-tiba bersinar di matanya dan bertanya, bagaimana? Lei Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu akan tahu kapan Tuan Muda mencapai tingkat itu. Setelah semua, Lei Tang berbalik dan pergi. Felipe menatap punggung Lei Tang dan menghela napas, lalu mengambil napas lagi. Beberapa orang saling memandang, Felipe berkata, karena Paman Lei punya cara, maka kita tidak perlu khawatir, lakukan hal kita sendiri. Beberapa orang mengangguk dan dengan cepat bernegosiasi. Lihatlah kembali ke Villa Cao Shaoqin. Saat ini, beberapa orang sedang duduk di ruang tamu. Dua lelaki bermartabat dan setengah baya duduk di sofa, di seberang Cao Shaoqin. Cao Shaoqin tersenyum tipis, dan berkata, kedua Tuan Jings, tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Wang dan keluarga Hu di selatan. Apa yang akan disiapkan oleh Biro Kekuasaan? Dua di depan Cao Shaoqin adalah 2 dari 6 cermin di markas Biro Power. Divisi cermin, total 6 papan daya. Kelima bertanggung jawab untuk menangani peristiwa asing para murid dan fenomena supernatural. Yang lain bertanggung jawab atas beberapa insiden di luar negeri. Mereka adalah 6 penegak hukum terbesar di bawah 2 kepala Biro Kekuasaan, dan mereka juga orang yang paling kuat di Biro Kekuasaan kecuali Direktur Jenderal. Para pemimpin cabang-cabang Dewan Kekuasaan berada di bawah yurisdiksi mereka. Keduanya di depan diundang oleh Cao Shaoqin. Kedua pria parubaya, dengan sikap agung, tampak dingin dan serius. Salah satunya memiliki wajah karakter Cina, alis Jianmei, hidung Sansi, dan matanya bersinar. Namanya adalah Fan Kun, dan saat ini, dia berkata, Tuan Cao, ini adalah sesuatu di dalam Biro Kekuasaan kami. Untuk lebih banyak konten, tidak mudah bagi kami untuk mengungkapkannya dengan Tuan Cao. Ketika Cao Shaoqin mendengar ini, alisnya sedikit memelintir, tetapi wajahnya masih memiliki senyum tipis, dan dia melambai ke orang berikutnya. Segera, pria berikutnya datang dengan sebuah kotak hadiah. Di kotak kado kuning, ada sutra kuning kemasan, di sutra ada liontin giok sederhana, dengan warna hitam pudar yang mengalir di atasnya, naga hitam 5 cakar diukir di liontin giok. Cao Shaoqin berkata, Fan Jingxi, batu giok ini dipakai oleh Kaisar Qin pada saat itu, dan itu adalah hatiku. Aku juga berharap bahwa Fan Jingxi menyukainya. Ketika Fan Kun melihat giok naga hitam, matanya memancarkan tenda yang bagus. Dia suka mengoleksi, dan penyesalan terbesar dalam hidup ini adalah tidak ada harta Qin Emperor. Sekarang, giok naga hitam Cao Shaoqin ini membuatnya sangat gatal. Namun, dia selalu di depan umum, dan wajahnya dengan cepat kembali normal, mengatakan, terima kasih Guru Cao atas kebaikannya, tetapi saya tidak dapat menerima hal ini. Papan kekuatan kami memiliki peraturan yang tegas, dan saya tidak dapat melanggar peraturan. Dan, sebagai cermin sekretaris, Anda harus memimpin dengan memberi contoh. Oh, Fan Jingxi, ini hanya sepotong batu giok. Ini adalah kebaikan Tuan Cao. Kamu hanya menerimanya. Kamu tahu itu, kamu kenal aku, kamu kenal aku. Tiba-tiba, pria parubaya di sebelah sosok tinggi itu berkata dengan senyum tipis. Fu Yesheng, salah satu dari 6 divisi cermin utama. Bab 2707-2708. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Fu Yesheng, Fan Kun menoleh, memandang ke pihak lain, dan bertanya, Fu Jingxi, apa yang kamu bicarakan? Fu Yesheng tersenyum dan berkata, Fan Jingxi, kamu terlalu kuno dan patuh. Aturan Biro Kekuasaan bisa dibuka dan ditutup. Kamu bisa memikirkan niat baik Cao Shao.
Hadiah antara paman dan keponakan bukanlah aturan yang buruk. Selain itu, giok naga hitam ini adalah satu-satunya di dunia, tidakkah kau selalu mengatakan bahwa hanya ada satu bayi Kaisar Qin? Tuan Chao juga baik untuk menghormatimu, cukup terima saja. Mendengar kata-kata Fu Yesheng, Cao Shaoqin juga tersenyum dan berkata, Fan Jingxi, Fu Jingxi benar. Ini hanya sedikit pemikiran saya tentang Fan Jingxi. Ini bukan aturan yang buruk. Wajah Fan Kun kusut, tinjunya sedikit meremas, dan matanya tertuju pada giok naga hitam di sutra emas. Apa yang dikatakan Fu Jingxi benar, mengetahui Anda dengan sadar dan mengenal saya, menerimanya, seharusnya baik-baik saja. Melihat Fan Jingxi ragu-ragu, Fu Jingxi memberi isyarat sedikit kepada Cao Shaoqin, pihak lain langsung mengambil giok naga hitam dan meletakkannya di bawah cahaya untuk mengambil foto, mengatakan, Fan Jingxi, lihat giok naga hitam ini, ada yang satu ini di dunia. Naga hitam itu seperti manusia. Dengan itu, Cao Shaoqin menatap Fan Kun dan melihat bahwa dia masih ragu-ragu dan tiba-tiba mengubah strateginya, mengatakan, jika Fan Jingxi tidak menginginkannya, maka giok naga hitam ini kehilangan seorang master yang tidak memahaminya. Sekarang, bagaimanapun, ketika Cao Shaoqin mengangkat tangannya, dia akan menghancurkan giok naga hitam. Fan Kun melihat ini, alisnya berputar, dan dengan cepat berteriak, Tuan Cao, jangan lakukan itu. Saya menerima liontin batu giok ini. Tolong juga minta Tuan Cao untuk mengangkat tangan Anda. Setelah mendengar ini, Cao Shaoqin tersenyum seolah bunga-bunga bermekaran, dan dengan sungguh-sungguh menyerahkan giok naga hitam kepada Fan Kun, dengan mengatakan, Fan Jingxi, tolong. Fan Kun mengambil giok naga hitam, dan keraguan sebelumnya menghilang. Dia dengan tulus memegang giok naga hitam, dengan hati-hati melihatnya, senyum dan kegembiraan di wajahnya menjadi lebih intens. Fu Yesheng memandang Cao Shaoqin, keduanya tersenyum satu sama lain, dan mengikuti. Fu Yesheng bangkit dan menuangkan 3 gelas anggur, berkata, Fan Jingxi, Tuan Cao, kita mungkin juga minum. Malam ini, hanya 3 dari saya tahu. Fan Kun memandangi gelas anggur yang dikirimkan oleh Fu Yesheng, dan kemudian memandangi batu giok naga hitam di tangannya. Dia juga bangun sambil tersenyum, mengambil gelas anggur, dan mereka bertiga minum. Kemudian, Cao Shaoqin duduk dan bertanya sambil tersenyum, Fan Jingxi, hal yang saya tanyakan sebelumnya, saya tidak tahu apakah Fan Jingxi bisa mengungkapkan sedikit. Fan Kun tampak sedih dan melirik Fu Yesheng. Pihak lain tersenyum dan berkata, Fan Jingxi, Master Cao bukan orang luar, tapi dia adalah putra Cao Tongling, dan kami memiliki kerja sama dengan kami. Tidak masalah untuk membicarakannya. Wen Yan, Fan Kun mengangguk dan berkata, kami baru saja menerima laporan dari Guru Cao, keluarga Wang Selatan dan keluarga Hu, dan setelah mengetahui situasinya, kami menemukan bahwa itu terkait dengan Tianlong Mountain Villa, jadi kami sementara menekannya dan ingin buat keputusan setelah investigasi jelas. Omong-omong, Fan Kun tiba-tiba bertanya, Tuan Cao, masalah ini juga berhubungan dengan Anda. Cao Shaoqin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, itu tidak ada di sana. Aku hanya tertarik. Setelah itu, pemilik Longzuang di Tianlong Mountain Villa memiliki beberapa hubungan denganku. Karena itu, aku juga berharap bahwa Fan Jingxi akan menyelidiki lebih lanjut ambil beberapa pemikiran, apa yang harus dilaporkan, apa yang tidak boleh dilaporkan, saya pikir Fan Jingxi juga harus mengerti. Dunia murid asing utara ini, tidak dapat kekurangan Tianlong Mountain Villa, dan naga Lei ini juga merupakan keturunan kepala keluarga naga, apapun yang lebih penting, Fan Jingxi harus mengerti. Kalimat ini bermakna. Setelah berbicara, Cao Shaoqin menyesap anggur dan memandang Fan Kun dengan ringan. Fan Kun bukan orang bodoh. Setelah bertahun-tahun di posisi Jingxi, ia secara alami mengerti arti kata-kata Cao Shaoqin. Hal ini jelas terkait dengan Long Lei di Tianlong Mountain Villa. Namun, makna dari Master Cao ini juga sangat jelas. Biro kekuasaan tidak dapat memindahkan Gunung Tianlong Villa. Sangat sulit untuk memiliki keluarga Cao untuk mendukungnya. Selain itu, keturunan kepala keluarga naga tidak begitu mudah untuk dipahami. Melihat Fan Kun ragu-ragu, Fu Yesheng berkata, Fan Jingxi, jika Anda ingin saya mengatakan, masalah ini, kita akan membuat banyak hal kecil. Ini tidak lebih dari sekarat beberapa orang yang tidak relevan. Ini bukan masalah besar. Lagi pula, pemeliharaan stabilitas dunia alien murid utara dan selatan adalah yang paling penting. Selain itu, Villa Gunung Tianlong ini bukan peran kecil, dan tidak perlu memberi kita masalah dengan papan daya. Jadi, dalam hal ini, saya pikir, hanya menemukan beberapa kambing hitam. Fu Yesheng langsung mengatakan apa yang dia maksud. Ketika Fan Kun mendengar ini, dia sedikit ragu dan bersemangat. Dia memandang Fu Yesheng dan berkata, Fu Jingxi, bukankah ini penutup? Tempat berlindung apa? Fu Yesheng berkata, Fan Jingxi, Anda telah memikirkannya, beberapa orang biasa di dunia sekuler. Apakah Anda ingin kepala keluarga naga marah? Peringatan hari ini, Anda dan saya harus jelas, ini setengah langkah kekuatan di sisi lain. Setelah mendengar ini, Fan Kun juga gemetaran. Setelah berpikir lama, dia berkata, karena ini masalahnya, saya mendengarkan Fu Jingxi.
Fu Yesheng mendengar kata-kata itu, tersenyum, dan memandang Cao Shaoqin, berkata, Tuan Cao, begitulah cara kami menyelesaikan masalah ini. Fan Jingxi dan aku akan mengurus sisanya. Cao Shaoqin mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu masalah kedua cermin itu. Segera, Cao Shaoqin mengirim dua direktur cermin, kembali ke ruang tamu, dan meminta orang berikutnya untuk memanggil Long Lei, dan berkata dengan ringan, Tuan Long Zuang, ini papan kekuasaan. Saya sudah menyelesaikannya untuk Anda. Anda akan mengurus sisanya sendiri. Long Lei berada di aula villa saat ini. Mendengar kata-kata Cao Shaoqin, dia tersenyum penuh semangat dan berkata, terima kasih Tuan Cao, Long Lei, aku harus sujud dan mati demi Tuan Cao. Tak perlu dikatakan sanjungan. Menanganinya dengan bersih. Lusa kontes murid, aku tidak ingin melihat hasil yang tidak diinginkan. Cao Shaoqin menutup telepon, dan Long Lei juga mengambil napas dalam-dalam, kilatan tajam di sudut matanya, dan berkata, Felipe, mari kita tunggu dan lihat saja. Waktu berlalu. Hari ini adalah kontes murid di wilayah sensasional. Setiap sesi kompetisi murid akan memilih tempat. Masa jabatan terakhir dipilih di Jinling di selatan. Akibatnya, selatan dikalahkan untuk waktu yang lama dan menjadi lelucon bagi para murid. Namun, semua orang sudah terbiasa dengan itu, lagi pula selatan tidak pernah menang. Kali ini, terletak di Beiding City, rumah dari utara. Saat ini, ada sebuah daerah di pinggiran kota Beiding. Setengah tahun yang lalu, di sini mulai mempersiapkan pembangunan kontes murid. Sebuah stadion terbuka berbentuk cincin diubah menjadi tempat kompetisi, yang dapat menampung puluhan ribu orang. Pada saat ini, para murid dari utara dan selatan masuk secara tertib, yang penuh dengan vokal. Adegan itu sangat meriah, dan seluruh tempat dengan cepat dipenuhi. Tempat itu dibagi menjadi dua bagian, selatan mewakili para murid di selatan, dan utara mewakili para murid di utara. Sebelum pembukaan, bau mesiu venue sudah penuh, dan akan meledak kapan saja. Bab 2709-2710. Di lingkaran luar dan dalam venue, ada penjaga bersenjata berat yang berpatroli dan menjaga. Ada juga kereta dan kendaraan tahan ledakan, yang juga membentuk perlindungan kokoh di sekitarnya. Di tempat kejadian, ada ratusan pengawalan bersenjata lengkap, semua dilengkapi dengan senjata khusus yang didistribusikan oleh Power Bureau untuk melakukan patroli pengawalan. Bagaimanapun, hari ini semua adalah murid alien dan banyak raja yang kuat. Setelah situasi di luar kendali, itu mengarah ke pertempuran aneh antara murid utara dan selatan, dan konsekuensinya tak tertahankan. Karena itu, peringatan di sekitar venue sudah berada di level tertinggi. Bahkan sistem satelit terus memantau fluktuasi energi di daerah ini. Setelah waktu yang tidak terduga terjadi, itu akan ditangani sesegera mungkin. Segera, tempat itu penuh. Di antara divisi, ada juga penjaga bersenjata berat yang berpatroli, masing-masing mengenakan pakaian pelindung khusus, cukup untuk menahan pukulan para murid di area keempat. Selain itu, senjata di tangan mereka juga merupakan senjata energi khusus dengan kekuatan atribut yang berbeda. Misalnya, baru saja, ada gesekan skala kecil antara divisi selatan dan utara. 8 penjaga dengan senjata energi menembak dengan tegas, dan menembak jaring besi emas dengan kekuatan guntur, yang secara langsung mengikat semua orang yang merepotkan. Singkatnya, suasana di tempat itu penuh dengan bau mesiu. Tentu saja, ini hanya sebuah episode. Tidak butuh waktu lama bagi semua murid dari utara dan selatan untuk duduk, dan mereka semua menunggu dimulainya kompetisi. Bagaimanapun, ini selalu menjadi peristiwa besar dari utara ke selatan. Murid-murid biasa diatur di tribun. Kepala keluarga murid utara dan selatan dan beberapa murid inti mengikuti etiket dan naik ke tribun tertinggi. Dudukan di sini dapat membuat perbandingan berikut menjadi jelas. Felipe Ren, tentu saja, diatur di sini, dan merupakan barisan heading. Felipe membimbing Adas dan yang lainnya hanya untuk duduk, dan di belakang mereka muncul cemoohan yang bukan yin dan yang, Tuan-tuan muda Klauski, saya tidak berharap bahwa Anda benar-benar berani datang. Tes berikut, jenius murid saya di utara, tidak akan tanpa ampun, dan ketika saatnya tiba, saya berharap bahwa tuan-tuan muda Klauski Haihan. Long Lei datang dengan sekelompok Master Tianlong Mountain Villa dan kontestan pilihannya. Beberapa kontestan khusus tidak muncul di sini. Lagi pula, arogansi diperlukan. Karena itu, ketika Long Lei melihat Felipe duduk di sini dengan cara yang luar biasa, dia merasa sedikit marah. Haha. Felipe tersenyum tipis, Long Zuang Lord, apakah Anda mendengar kisah bermain babi dan makan harimau? Long Lei mendengar kata-kata itu, alisnya berkerut, dan dia melemparkan lengan bajunya dengan pahit, mengambil muridnya sendiri dan pesaing, dan duduk lurus di sisi kiri. Felipe mendengus dan mengambil Adas dan yang lainnya ke kanan. Jiang Li secara alami duduk di sebelahnya dan berbisik, Tuan-tuan muda Klauski, kali ini para kontestan di utara tidak memiliki informasi, mereka semua baru. Felipe secara alami tahu bahwa tembakan Lei Tang, dan para pemain yang secara tradisional berpartisipasi di utara, tidak dapat bangun dari tempat tidur dalam sebulan. Segera, bisikan-bisikan di venue dibahas.
Itu tidak lebih dari berbagai pandangan dari kontes alien murid ini, secara alami, dan bertaruh di lapangan. Apakah kamu mendengar? Kali ini, para kontestan di Tianlong Mountain Villa dapat digambarkan sebagai perubahan besar, semuanya baru. Aku sudah mendengarnya sejak lama. Dikatakan bahwa 2 hari pertama yang lalu, peserta asli Tianlong Mountain Villa ditantang oleh orang-orang, dan mereka semua dikalahkan oleh satu trik. Begitu mengerikan. Bukankah Selatan akan takut kehilangan, dan sengaja menemukan seseorang untuk melakukannya? Menghadapi diskusi di sekitarnya, Felipe Rentuli. Segera, seorang pria parubaya yang cerah dan cerah di mimbar juga datang ke tuan rumah kompetisi sebelumnya. Begitu dia memulai debutnya, dia mengangkat tangannya langsung ke langit dan berteriak dengan penuh semangat, "Teman-teman, selamat sore semuanya." Kontes murid secara resmi dimulai. Dalam sekejap, meledak penonton. Semua orang mulai berteriak dan berteriak. Setelah menunggu semua orang berteriak, tuan rumah segera berteriak, "Semua orang sangat antusias, maka mari kita mulai langsung." Pertama-tama, kontes murid ini telah mengadopsi aturan baru. Lawan dicocokkan secara acak di tempat. Bukankah itu menarik? Apa? Lawan-lawan acak di tempat. Wow. Ini sangat mengasyikkan. Jika, pertandingan terkuat dengan yang terlemah, yaitu. Dalam sekejap, semua orang dengan panas mendiskusikan. Segera setelah itu, pembawa acara menunjuk langsung ke layar elektronik besar di belakangnya dan berteriak, "Jadi, di bawah ini, silakan datang dan lihatlah bersama saya, kontes murid tahun ini, daftar pertandingan final. Ayo, layar lebar, gulirkan untuk saya berdiri." Dalam sekejap, kedua sisi layar elektronik besar, mewakili daftar bagian utara dan selatan, dengan cepat menggulir dan memflash. Napas semua orang di tempat itu tegang. Tuan rumah berteriak, 3, 2, 1, berhenti. Gambar sudah diperbaiki, dan daftar perbandingan akhir dirilis. Mata semua orang yang hadir memandang semua daftar akhir layar elektronik yang cocok. Hei, Adas ini bermain melawan Sang Yu. Itu adalah tuan dari keluarga Sang. Dia benar-benar raja. Siapa Adas ini? Aku tidak tahu, ini dia, kau tahu, Cao Shaoqin sedang bertarung. Felipe. Aku bergantung. Itu tuan yang lebih muda dari keluarga Cao. Ada desas-desus bahwa tuan yang lebih muda dari keluarga Cao telah lama menjadi raja dan sangat kuat. Siapa Felipe ini? Tidak pernah mendengarnya sama sekali, apakah itu kuat? Dan, Rick, Ethan Klauski, Zhao Chongming, Zhou Shengnan. Apakah ini pendatang baru? Dalam sekejap, ada diskusi hangat di antara para hadirin. Namun, segera, semua orang akan tahu. Kali ini, Selatan pasti akan kalah lagi. Cao Shaoqin dan Sang Yu bersaing, dan lawan mereka, Felipe dan Adas, pasti akan kalah. Itu pasti paku. Hahaha, mungkin itu hanya beberapa orang yang dikirim dari selatan. Daftar para murid tidak memiliki peringkat mereka. Ini sampah. Tidak, aku ingin mengatakan bahwa orang-orang bodoh di selatan tidak boleh ikut serta, terlalu memalukan. Mendengarkan berbagai diskusi di tempat pertemuan, wajah Felipe Ren acuh tak acuh. Long Lei berada di samping, dengan senyum di wajahnya, berkata, "Tuan-tuan muda Klauski, semua orang tampaknya tidak memiliki harapan untuk Anda. Tidak heran, daftar pertandingan seperti itu, Villa Gunung Tianlong kami telah menang." Felipe melihat ke samping dan tersenyum dengan dingin, berkata, "Long Zuang Lord, apakah Anda yakin kita akan kalah?" Long Lei mendengar kata-kata itu dan mengerutkan alisnya, berkata, "Tuan-tuan muda Klauski, saya akui, Anda cukup kuat untuk menghancurkan keluarga Sang. Namun, Tuan Cao dan Tuan Sang Yu bukan orang yang bisa Anda bayangkan, kekuatan mereka, Anda saya akan tahu di atas panggung." Lagi pula, Long Lei mendengus, menoleh untuk menunjukkan seorang pria muda di sisinya, dan berkata, "Pertandingan pertama adalah kamu, bersiaplah, beri aku permulaan yang bagus." "Ya, pemiliknya." Bakat muda itu menanggapi dengan tatapan arogan pada Felipe dan dengan provokatif berkata, "Saya akan memenangkan pertandingan pertama dan memberitahu Anda bahwa kesenjangan antara utara dan selatan." Felipe tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Kuharap begitu."